Al-Quran jelas ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa itu keji? Apa itu mungkar? Intinya kalau perbuatan keji itu adalah perbuatan tidak baik yang hanya berdampak terhadap diri sendiri. Sedangkan mungkar itu bisa berdampak selain pada dirinya juga kepada orang lain. Apabila Anda bertanya siapakah saya, Anda pasti sudah kenal, saya adalah Kristiantoro. Ini wajah saya. Saya harus buka juga nih, Mas. Ya silakan. Buat ngeliatin ya. Iya. Oke lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Masjid As-Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan jamaah sekalian juga sedang menyimak acara kita, yaitu ngopi. Oh, gini ya. Ngopi, ngobrol perkara Islam. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita di kesempatan hari ini kita masih bisa kembali menghadirkan program ngobrol perkara Islam, yaitu dakwah digital yang diinisiasi oleh tim dakwah digital Masjid As-Siddiq ya. Dan masjid kita ini berada di RW 14 Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, dan topik yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu Isra Mi'raj dan kemudian hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini, kita akan sampaikan kepada jamaah sekalian di acara ngobrol perkara Islam. Dan alhamdulillah di studio kami sudah hadir Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Rahmat Purnama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Iya. Dan Pak Ustadz Ahmad Rahmat Purnama ini adalah beliau dai di lingkungan kita. Beliau juga pernah menjabat TKM As-Siddiq, dan saat ini beliau terus melakukan kegiatan dakwah di Kota Bandung. Dan sebelum kita ngobrol nih Pak Ustadz, mengapa kita memakai masker ini ya? Karena kita saat ini sedang berada di situasi tidak normal, yaitu di tengah pandemi COVID-19 dan semua dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, apabila Anda bertanya siapakah saya, Anda pasti sudah kenal, saya adalah Kristiantoro. Ini wajah saya. Saya harus buka juga nih, Mas. Ya silakan. Buat ngeliatin ya. Iya. Oke lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita pakai lagi ya. Ya. Baik Pak Ustadz, sebagaimana topik yang kita sampaikan kepada jamaah, kita akan ngobrol berkaitan dengan peristiwa yang luar biasa yang Allah hadirkan untuk Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini terjadi di bulan Rajab. Ya. Dan umat Islam itu kebanyakan juga memperingati peristiwa ini setiap tanggal 27 Rajab ya. Di mana peristiwa ini adalah peristiwa setelah Rasulullah diuji dengan meninggalnya dua orang yang sangat dicintai, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya dan pamannya Abu Thalib. Dan di tengah kesedihan ini kemudian Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dan kemudian memperjalankan Rasulullah ke langit ke-7, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak sekali pelajaran yang Allah titipkan ya, Allah perlihatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan itu banyak sekali diceritakan di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga ada. Dan ini menjadi hikmah yang sangat penting, sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Islam, begitu ya. Dan yang paling utama adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semua, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Betul ya, pada waktu itu ya. Awalnya. Dan kemudian karena Rasulullah Muhammad SAW diingatkan begitu bahwa umat Rasul di akhir zaman ini tidak akan mampu begitu mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam, sehingga saking cintanya Rasulullah dengan kita, Rasulullah dalam bahasa kita itu nego gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah perintah sholat 5 waktu. Nah, bagaimana perjalanan ini kita bisa ambil hikmahnya? Silakan Tad, dijelaskan begitu ya tentang perjalanan Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj ini. Baik. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Mas Soro dan pemirsa, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melaksanakan ngopi kembali ya. Di sore hari ini berbahagia sekali. Tadi kelihatan menghujan tapi nggak jadi ya. Ya, alhamdulillah cerah. Ya, cerah begitu. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan salah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Seperti itu, dan termasuk salah satu keutamaan yang juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Tadi betul disebutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu bentuk hiburan barangkali ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu memang merupakan tahun duka, ditinggalkan oleh orang yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu istrinya Siti Khadijah. Ya, kemudian yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Ya, seperti yang sedemikian mereka berdua ini memberikan pengorbanan gitu ya. Betapapun Abu Thalib itu kan sampai wafatnya itu tidak mengucapkan syahadat, dan ini juga merupakan satu hal yang disedihkan juga oleh Rasulullah SAW. Tapi sedemikian membelanya ya kepada Rasulullah, mengorbankan harta gitu ya, tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya demi perjuangan Rasulullah SAW begitu ya. Nah, jadi dalam tahun duka seperti itu Rasulullah SAW di Isra ya dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya, diperjalankan seperti apa? Ini tadi saya bacakan di dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW pada malam hari. Ini perjalanan malam hari pada Isya itu mas, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami yang tadi disebutkan ya. Nanti akan detailnya disampaikan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Begitu.
sampai sekarang memang ini masih menjadi polemik ya. Ya. Apa artinya ada yang berbeda pendapat ya terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW yang ya pada saat itu sangat jauh tentu saja dengan kondisi saat ini dari sisi ilmu pengetahuan maupun teknologi gitu ya. Pesawat terbang belum ada tentu kan pada saat itu gitu. Ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh gitu. Dilakukan hanya dalam waktu satu malam. Begitu kan? Dilakukan dalam waktu satu malam gitu. Jelas dengan teknologi saat ini pun mustahil gitu ya. Kalau kita menggunakan akal dari manusia gitu. Seperti itu. Jelas sangat tidak mungkin ya. Jaraknya udah berapa jauh dan seperti itu gitu ya. Ya, tetapi tentu saja bagi kita sebagai seorang yang beriman gitu ya, tidak ada kata lain yang lebih tepat ya, tidak ada sikap yang lebih tepat harus kita tonjolkan sebagai seorang mukmin kecuali itu semua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus ditinjau dengan perspektif keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa gitu ya. Kata Allah, kun fayakun. Kalau aku katakan kun akan jadi, maka jadilah iya gitu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi seorang beriman. Nah, apa artinya memang inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu tadi disampaikan ya adalah Allah ingin menghibur Rasulullah SAW, kemudian juga memberikan syariat ya atau perintah untuk melaksanakan sholat. Begitu ya. Jadi disebutkan di sini. Makanya kenapa kita harus beriman? Karena sejak awal saja Allah sudah mengatakan subhanalladzi. Maha suci Allah gitu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah pada malam hari gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di akhirnya juga sesungguhnya innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha melihat, maha mendengar dan maha melihat gitu atas segala yang terjadi dalam dunia ini begitu ya. Nah, jadi yang paling penting bagi kita sebagai seorang yang beriman ya adalah mempercayakan hal itu. Pada saat itu para sahabat juga banyak yang tidak percaya gitu ya. Banyak yang tidak percaya. Nggak mungkin gitu Muhammad melakukan perjalanan dalam waktu satu malam gitu ya. Bolak-balik satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh ya, kemudian kembali lagi seperti itu. Ada satu hal yang salah satu sahabat ya yang juga ditanya akan hal itu gitu ya. Tapi tidak disebutkan dulu yang melakukan perjalanan siapa gitu ya. Siapa itu? Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar, khalifah yang pertama. Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, kalau katanya ada seseorang yang mengaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, Al-Quds atau ke Palestina. Dari situ kemudian ke langit yang ketujuh yang jaraknya waktu itu mungkin secara jarak belum diketahui kali ya, tapi sangat jauh sekali begitu. Kira-kira menurut kamu gimana?" Kata Abu Bakar, kalau ada orang yang mengatakan begitu orang gila. Orang gila itu seperti itu. Yang jelas gak mungkin lah. Gimana katanya semalam begitu. Siapa katanya makan begitu? Yang mengatakan begitu adalah Muhammad katanya. Kata Abu Bakar bagaimana? Kalau keluar dari mulut Muhammad lebih dari itu aku percaya. Wah gitu ya. Ini makanya kenapa satu-satunya di dunia ini yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, bukan Masjid As-Siddiq ya. Ya, Masjid As-Siddiq alhamdulillah sama ya. Alhamdulillah. Dengan berkah insyaallah ya. Karena sedemikian gitu keimanan Abu Bakar itu ya. Pada saat orang lain tidak mempercayai, beliau mempercaya gitu ya. Termasuk dalam hal yang lain gitu ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Umar mah sudah mengatakan ini Rasul atau bukan gitu. Gitu kan? Tapi Abu Bakar itu percaya. Ini juga termasuk perjalanan yang kalau secara akal manusia jelas tidak mungkin gitu. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari Muhammad, keluar dari Muhammad itu lebih dari itu pun aku percaya gitu. Karena apa? Tentu saja Abu Bakar melihat gitu ya bagaimana kepribadian Rasulullah SAW dari awal sampai akhir nggak pernah berbohong, gitu ya. Ini cerita yang menarik bahkan ya. Itu kalau Rasulullah itu berperang gitu ya, non Muslim sekalipun
perang gitu Mas. Pada saat gencatan senjata gitu kan, gencatan senjata itu si barang tuh dititipkan dulu kepada Muhammad gitu. Muhammad, aku nitip dulu ini katanya, barang ya. Siap, nggak apa-apa, dititipkan, aman gitu. Mau diambil, kembalikan lagi gitu, seperti itu. Nah, setelah selesai gencatan senjata, perang lagi gitu. Dahsyat ya, hebat. Nah, ini makanya akhlak ya, akhlak kepribadian Rasulullah SAW gitu. Makanya wajar kalau kemudian dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah begitu ya. Telah ada pada diri sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik begitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira mungkin ini paling saya tambahkan Mas ya. Jadi apa artinya ternyata di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Kemudian disampaikan itu kan diantar oleh malaikat Jibril ya. Siapa saja malaikat Jibril, orang-orang yang nanti akan ditempatkan di surga dijelaskan ya. Siapa juga yang orang yang akan ditempatkan di neraka dan seterusnya begitu. Tentu saja orang-orang yang fasik ya, orang-orang munafik yang paling rendah, yang paling bawah itu nerakanya adalah orang munafik begitu ya. Yang paling atas adalah orang muslim atau orang mukmin yang dia fasik, artinya perbuatan dosanya lebih banyak dibandingkan dengan perbuatan baiknya begitu. Nah, ini Mas, jadi ternyata Rasulullah itu perjalanan ya itu kan menggunakan buruk ya ke atas itu kendaraan yang ini juga masih banyak ini juga ya, banyak perbedaan, tapi intinya kita sebagai seorang mukmin harus percaya gitu. Itu di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam gitu ya. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa ya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan terakhir di langit ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, gitu. Ah, ini sangat luar biasa, gitu ya. Dan waktu itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat menghadap disampaikanlah kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap Muslim untuk menjalankan sholat yang tadi disebutkan berapa rakaat? 50 rakaat. 50 rakaat. Ya. Pada saat turun lagi 50 waktu ya. 50 waktu Masya Allah, astagfirullahaladzim. 50 waktu. Itu tuh memang yang menganjurkan untuk menegur Nabi Musa, Mas. Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad katanya, umatmu itu gak akan kuat kalau menjalankan 50 waktu katanya. Coba nego lagi sama Allah gitu. Balik lagi gitu kan, dikurangi, balik lagi kurangi gitu. Sampai sudah diberikan 5 waktu juga, kata Nabi Musa masih, Muhammad, umatmu gak akan kuat katanya 5 waktu. Coba nego lagi. Aku nggak mau, malu. Akhirnya sudahlah, laksanakan 5 waktu begitu ya. Dan itu adalah kewajiban gitu, tetapi tentu saja juga kewajiban itu menjadi salah satu sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira sejarah singkatnya sih begitu. Baik Pak Ustadz, ini sangat menarik sekali ya, dan mengapa kemudian kita mengangkat topik ini ya supaya jamaah dan juga umat Islam paham gitu ya mengapa kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci soal peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah dan sampai kepada sholat ya, perintah sholat, dari rentetan cerita ini ada hikmah yang mungkin juga bisa kita ambil gitu ya, kita aktualkan dengan hari-hari ini gitu, ketika umat Islam atau kita dihadapkan dengan banyak ujian gitu ya, kesedihan, kepedihan gitu ya, dan bagi orang-orang yang teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan, sebagaimana juga latar belakang bagaimana kemudian Allah mengisrakan dan mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Ustaz? Ini juga harus menambah keteguhan kita lah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ustaz? Betul. Silakan Ustaz. Jadi gini Mas. Yang pertama,
saya menyampaikan bahwa di dalam al-Islam itu ada yang disebut dengan maqasid syariah. Iya. Maqasid syariah itu apa? Maqasid syariah itu adalah tujuan dari disyariatkannya ya, atau diperintahkannya sebuah kewajiban kepada manusia atau kepada umat Islam, lebih tepatnya seperti itu. Sebab manusia itu kadang-kadang kan kalau tidak memahami ngapain kita mengerjakan ini gitu. Termasuk ngapain kita mengerjakan sholat, ngapain kita mengerjakan saum, ngapain kita harus berzakat, ngapain kita harus bersedekah dan sebagainya gitu ya. Biasanya memang kecenderungan motivasinya kurang gitu Mas. Ya, begitu. Tapi kalau kita memahami tujuan kita melakukan sesuatu dan ternyata tujuannya itu sangat menarik begitu ya, umumnya dia akan menjadi sangat semangat begitu ya, seperti itu. Nah, sholat gitu ya, tadi salah satunya Allah memanggil Rasulullah SAW sampai ke langit yang ketujuh itu tadi salah satunya adalah sebagai bentuk hiburan ya dari tahun duka pada saat itu gitu ya, sehingga dengan seperti itu diberikan berlangsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan syariat itu yang itu tuh adalah merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian kita paham itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam Al-Qur'an jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar begitu ya. Jadi salat itu akan mencegah ya, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa itu keji, apa itu mungkar? Intinya kalau perbuatan keji itu adalah perbuatan tidak baik yang hanya berdampak terhadap diri sendiri, sedangkan mungkar itu bisa berdampak selain kepada dirinya juga kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, mungkin di sini masih relatif absurd begitu ya. Seperti itu. Kenapa kita harus menjalankan sholat ya, seperti itu. Untuk apa kita melaksanakan sholat? Saya dulu ada teman gitu ya, ada teman ngapain sih katanya sholat bari jeung teu ngarti mah ya kan? Katanya ruku gitu, sujud, tungkul kayak olahraga aja kayak gitu. Percuma lah kalau nggak ngerti mah gitu. Astagfirullahaladzim, saya waktu itu beristighfar gitu Mas ya, seperti itu mungkin. Tapi alhamdulillah orang itu sekarang rajin sholatnya gitu Mas. Mungkin alhamdulillah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Memang sebenarnya sholat itu ya, kalau tidak dilaksanakan rukun ya, kemudian syarat sah dan lain sebagainya gitu ya, memang hanya seperti olahraga aja gitu. Gitu ya. Nah, maka di sini yang paling penting pertama kali kita dalam melaksanakan sholat pun juga ibadah yang lain adalah apa? Yang membedakan kita dengan yang lain adalah niat. Mohon maaf, seseorang yang berhubungan intim suami istri dengan bukan suami istri secara fisik sama nggak Mas? Secara fisik sama kan? Nah, tapi yang satu dosa, yang satu ibadah gitu, berpahala bahkan gitu ya. Ibadah, yang ini malah perbuatan dosa gitu ya. Yang satu mendapatkan siksa nantinya gitu, ini malah mendapatkan pahala. Yang membedakan apa? Niat gitu. Sholat juga sama. Sholat ini kalau niatnya kita ya, kalau tidak dengan niat untuk ibadah, itu hanya olahraga saja Mas. Betul. Ya kan? Memang ada sih yang bisa mengambil hikmah gitu ya. Gerakan sholat itu katanya sampai 360 derajat ya. Dan diteliti secara medis ternyata akan luar biasa itu ya kan? Akan melakukan kesehatan dan sebagainya gitu loh. Tapi ya sebenarnya yang paling penting itu niatnya dulu kita melaksanakan ibadah itu. Maksud niat sholat untuk ibadah, insya Allah itu akan mendapatkan pahala kepada kita sekalian, seperti itu. Nah, kalau kita teliti Mas lebih jauh gitu ya, sholat kita itu, kalau tadi disebutkan ya, sholat itu adalah merupakan amalan yang pertama akan dihisab. Dan disebutkan bahwa kalau sholatnya benar, maka insya Allah amal-amalan yang juga selesai. Kenapa? Pertama, dari pertama saja kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita sepenuh hati menghayati, apalagi kalau kita punya utang,
Itu kita khusyuk ya. Iya, Allah udah serahkan ke Allah. Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar. Berarti utang kecil. Iya. Masalah dengan istri kecil, Mas. Iya. Masalah pendidikan anak kecil Iya. gitu. Masalah kuota kecil ya. Iya. Semua masalah itu kecil. Artinya kalau kita betul-betul melaksanakan sholat baru takbiratul ihram saja, Iya. kita bermunajat, kita seolah-olah ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu selesai. Ya. Setidaknya pada saat melaksanakan sholat. Makanya saya kadang ada ungkapan begini. Kita Mas Tor mungkin pernah dengar ungkapan begini ya. Alhamdulillah katanya sudah sholat mah tenang. Iya. Ya. Itu ada yang mengkritisi, Mas. Iya. Sebetulnya harusnya tidak begitu. Harusnya gimana? Justru tenangnya pada saat sholat. Ya kan? Iya. Saat sholat tenang. Kenapa? Karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang curhat kepada Allah, mengadukan semua permasalahan apapun yang kecil maupun besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat melaksanakan sholat itu selesai permasalahan itu. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau kenapa tadi ada yang mengkritisi? Kalau sudah sholat mah tenang, berarti masih menganggap sholat itu adalah merupakan kewajiban. Ya. Kewajiban sudah selesai, Tenang. ya tenang gitu. Ya, seperti di sekolah Ya. kita selesai tugas tenang, selesai ujian tenang gitu ya. Ya. Nggak salah sih, tapi mungkin ini memang derajatnya memang relatif lebih tinggi. Betul. Jadi memang di awal ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban kepada kita, salah satunya sholat. Itu adalah kewajiban. Dan kita melihat, Mas, banyak umat Islam yang sangat menyepelekan sholat sehingga dengan ringannya meninggalkan sholat 5 waktu minimal seperti itu. Kenapa? Karena dia pasti belum merasakan kenikmatan melaksanakan sholat. Ya. Tapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada yang dihadapi dalam keduniaan gitu. Maka bagusnya seorang muslim itu, seorang mukmin di awal boleh bahwa sholat itu merupakan kewajiban gitu. Dan mungkin masih ada ungkapan seperti itu ya, alhamdulillah sudah selesai sholat, alhamdulillah sudah tenang begitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kemudian kualitas sholat kita ini ditingkatkan dengan apa? Akhirnya sholat itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat itu minimal ada perasaan yang hilang sebelum sholat gitu ya. Kenapa? Karena kita mungkin memang sudah biasa, yang kedua sudah merasakan kenikmatan itu. Derajat yang lebih tinggi lagi adalah sholat itu menjadi sebuah kenikmatan gitu. Sehingga sebenarnya seluruh aktivitas kita dari semua 24 jam sesungguhnya hanya menunggu waktu sholat, Mas. Iya. Ya kan? Begitu. Sholat subuh ya, kita mengadukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian selesai, kita beraktivitas. Sesungguhnya sejatinya aktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk menunggu waktu zuhur. Sehingga disunahkan bagi kita melaksanakan sholat itu menunggu waktu. Itu sangat utama. Setelah sholat zuhur, kita aktivitas lagi yang lain, pada dasarnya itu adalah menunggu waktu asar. Sangat luar biasa begitu. Ya, saya kira itu dulu, Bang. Ya, luar biasa sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas soal sholat ya, karena ini juga ibadah yang setiap hari kita kerjakan ya. Yang barangkali saat ini jamaah belum memahami, baru sekedar melaksanakan kewajiban. Dengan adanya tema ini kita dirangsang untuk terus belajar, kita memahami dan memaknai sholat, sehingga tidak ada pikiran bahwa ya ini hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau lebih ekstrimnya lagi menganggap bahwa ini olahraga itu sesuatu yang sangat keliru sekali. Pak Ustadz ya, sholat atau kewajiban sholat 5 waktu ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Mi'raj gitu ya, ketemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib begitu ya hukumnya ya. Artinya ketika kita tidak mengerjakan maka kita akan sangat berdosa gitu. Dan ketika kita tidak bertobat maka bisa jadi kita akan menjadi penghuni neraka begitu ya. Nah, soal
pahala ya ataupun nanti sanksi gitu ya, kan itu dua hal yang pasti gitu ya. Ketika orang berbuat baik ya, nanti dia akan mendapatkan reward gitu ya, penghargaan. Nah dalam hal ini ketika dia soleh, dia beriman, dia bertawakal Allah, maka rewardnya adalah dia masuk surga begitu ya. Ketika dia berbuat makar, berdosa, ingkar terhadap semua kewajiban yang Allah perintahkan ke kita, termasuk kewajiban sholat, maka sanksinya juga sudah Allah siapkan, yaitu neraka. Bahwa kemudian ketika di zaman ini ada orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu hanya sebuah narasi begitu ya, bukan sesuatu yang nyata bakal dihadapi semua umat manusia, maka itu sesuatu yang sangat keliru, sangat salah sekali. Karena di dalam peristiwa Mi'raj ini pun Rasulullah sudah diberikan gambaran soal itu gitu. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi soal gambaran ini. Jadi ketika kita melakukan sholat, selain kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ada pengharapan bahwa kita akan dianggap sebagai umat yang taat ke Allah, dan kemudian mudah-mudahan gitu ya, dengan kita taat ke Allah, kemudian Allah dengan ridhonya gitu, kita akan menjadi ahli surga. Begini Mas. Yang pertama terkait adanya surga dan neraka, bukan alam gaib ya. Jadi kehidupan di akhirat nanti, dan itu termasuk salah satu rukun iman ya. Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada hari akhir kan. Betul. Yang hari akhir itu di dalamnya ada surga maupun neraka, juga ada alam mahsyar dan seterusnya begitu ya. Jelas artinya sebagai seorang mukmin ya, seorang mukmin ini adalah merupakan satu hal yang harus kita pahami dan satu hal yang harus kita yakini. Artinya kalau seorang mukmin itu bahkan tidak disebut mukmin mungkin dia tidak meyakini adanya surga maupun neraka, yang harus dipertanyakan keimanannya. Gitu Mas. Ya, itu yang pertama. Artinya harus yakin bahwa ada kehidupan di alam akhirat itu. Salah satu dalamnya adalah surga dan neraka. Nah, yang kedua, sebenarnya Allah menyediakan surga dan juga menyediakan neraka. Yang pertama adalah itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sesuai dengan amal perbuatannya begitu ya. Yang banyak amal perbuatan baiknya tentu saja akan mendapatkan surga begitu ya. Yang banyak perbuatan jeleknya nanti akan neraka. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya gitu ya, bahwa sejahat apapun ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan ya oleh seorang muslim, selama di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, maka insya Allah nanti juga akan masuk surga Mas. Insya Allah, insya Allah begitunya. Hanya memang kan masuk ke dalam surga itu ada yang seperti kilat Mas ya. Nah, gitu. Kalau Rasulullah SAW dan para nabi bukan secepat kita lagi, udah dijamin masuk surga itu, gitu ya. Tapi ada yang secepat kilat, ya macam-macam. Ada dengan berlari, gitu ya. Ada yang dengan jalan cepat, ada dengan jalan biasa, ada yang dengan merangkak, bahkan ada yang sudah bergelantungan hampir saja ke neraka, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal yang dilakukannya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, kita masuk ke dalam surga bukan karena amal kita Mas, tapi karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, diselamatkan akhirnya masuk ke dalam surga. Ada yang memang karena amal perbuatannya itu keburukannya lebih besar daripada amal kebaikannya, dia ke neraka dulu. Dicuci, dibersihkan, digosok. Tapi karena di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, beriman tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah merupakan
utusan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimasukkan surga. Tapi ya wayahna, ya itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dulu ke dalam surga. Sebentar sih Mas, paling juga 100.000 tahun. Ya, kita sulit membayangkan. Masya Allah. Saya itu Mas kalau di dunia aja sudah ya bakar gitu ya. Ya, saya termasuk misalnya yang menggelantung saja ya, tidak sempat masuk ke dalam surga. Asal masuk ke dalam surga ya Allah, insya Allah udah sangat senang gitu. Tapi saya kira ya kita kalau bisa masuk ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi, kenapa harus yang lebih rendah gitu? Betul. Ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya saya ingin mengingatkan ya kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya, begitu ya. Tetapi di balik maha keras siksanya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rahmatnya itu jauh lebih besar rahmatnya. Salah satunya di dalam hadis itu disebutkan kalau seseorang itu mau berbuat baik, baru niat saja sudah dapat dicatat sama Allah. Dicatat kebaikan. Kemudian niatnya itu dilaksanakan, terjadi, dicatat lagi, gitu ya. Dengan pahala seperti itu. Tapi kalau seseorang dia berniat melakukan perbuatan jahat, baru niat saja, itu tidak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Setelah dilakukan perbuatan jeleknya, perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, baru kemudian dicatat. Itu pun hanya satu. Tapi tadi kebaikan, niatnya sudah dicatat. Setelah melakukan kebaikan itu bisa 10 kali lipat. Dibandingkan dengan apa artinya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan dengan siksanya gitu. Kenapa Allah menyediakan neraka? Suka ada pertanyaan, gitu, Mas. Allah teh gimana katanya menyediakan neraka gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya orang sudah tahu bahwa dia akan masuk ke dalam neraka begitu ya, ngapain kita juga katanya berbuat baik dan lain sebagainya kalau kemudian Allah menyediakan neraka? Ya itu ilustrasinya seperti ini aja Mas. Dalam kehidupan, dalam kehidupan di masyarakat saja di sini begitu ya, ada orang yang dia baik terhadap tetangganya, baik terhadap orang tuanya gitu ya, dia dermawan kepada tetangga dan lain sebagainya, tentu saja dia akan kita senang gitu ya, memberikan penghargaan seperti itu gitu ya. Tapi kalau seseorang dia tidak baik pada orang lain ya, melakukan kriminalisasi dan sebagainya gitu ya, maka kalau dibiarkan kira-kira gimana? Berbahaya kan? Nah makanya di dunia aja sudah seperti itu gitu ya, bisa dihukum gitu ya oleh aparat yang mulai dari kepolisian, jaksa dan sebagainya. Di akhirat juga sama seperti itu. Justru kalau seseorang itu yang berbuat tidak baik kemudian tidak diberikan sanksi, ya gimana keadilannya dengan yang lain gitu? Dan Allah Maha Adil. Gitu ya. Nah, jadi justru untuk menunjukkan salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu Mas. Baik Pak Ustadz. Balik lagi perkara soal sholat ya, karena sebenarnya selain banyaknya peristiwa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, yang paling utama adalah sholat ya Ustadz ya. Sampai ada sebuah artikel atau sebuah judul buku ya, ketika seseorang berusaha memperbaiki sholatnya, maka dia saat itu juga sedang berusaha untuk memperbaiki semua kehidupannya, seluruh kehidupannya, seperti itu ya. Nah, Pak Ustadz, terkait dengan sholat ini ya, hikmah yang paling besar gitu ya dengan Allah menghadirkan sholat ini apa Ustadz ya? Selain tadi tentu saja sudah kita bahas ya soal hadiah surga itu. Silakan Pak Ustadz. Mungkin yang paling relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kita diwajibkan melaksanakan sholat? Kata Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan sebuah perumpamaan? Kalau misalnya apa artinya? Kita berada di rumah, gitu ya. Kemudian di depan rumah kita itu ada sungai yang mengalir, yang airnya bersih. Kemudian kita ini mandi di sungai tersebut yang airnya bersih. Sehari itu mandi kita 5 kali. Kira-kira akan seperti apa tubuh kita? Kata Rasulullah, wah tentu saja akan bersih ya Rasulullah. Kira-kira seperti itulah.
Kalau kita melakukan perbuatan sholat itu 5 kali, maka dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu dibersihkan, dihapuskan dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Seperti itu yang pertama. Nah, jadi apa artinya? Sholat itu adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, dan dosa itu termasuk salah satu yang akan menghambat rezeki kita, gitu ya, yang akan menghambat ketenangan hidup kita di dunia ini. Yang pada dasarnya manusia mencari berbagai hal di alam dunia itu, salah satunya yang sering adalah mencari rezeki, dan rezeki itu salah satunya adalah untuk ketenangan, gitu. Dan ketenangan itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikirlah maka hati kita ini akan tenang, dan tenang itu adalah merupakan hakikat kebahagiaan. Dan zikir itu, sholat itu adalah merupakan zikir yang paling baik. Bagaimana tidak, Mas? Coba saja di dalam setiap gerakan sholat atau bacaan sholat, semuanya adalah doa. Semuanya adalah doa. Inti Islam, ya, itu adalah ada di dalam Al-Quran. Inti Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Inti surat Al-Fatihah ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Pertolongan apa? Kesulitan rezeki, permasalahan rumah tangga, dengan istri, dengan anak, permasalahan apapun, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita yakin, insya Allah may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana kita tidak termotivasi dengan itu, gitu? Yang zikir kita yang paling baik, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan sholat. Masa kita tidak termotivasi dengan itu? Ya kan? Nah, saya kira itu mungkin, Mas. Jadi kalau ada orang awam bertanya dengan pertanyaan yang sangat lugas begitu ya, sholat itu, bisakah sholat menjadikan saya menjadi orang yang kaya gitu? Minimal saya punya penghasilan setiap hari. Tentu jawabannya ya tadi yang sudah dijelaskan Pak Ustadz gitu ya. Karena dengan ketakwaan itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan solusi. Dan selain sholat yang wajib gitu ya, yang lima waktu itu, Rasulullah juga memberikan petunjuk tentang sholat duha gitu ya. Satu di antaranya itu adalah wasilah begitu ya, seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghadirkan rezeki yang banyak, kan begitu. Termasuk sholat sunnah yang lainnya yang hikmahnya itu bisa lebih besar begitu dibandingkan dengan dunia seisinya, yaitu sholat fajar begitu ya. Nah, untuk yang hal ini, Mas Punten, saya perlu sedikit meluruskan perlu sedikit meluruskan bahwa kalau kita ingin kaya, kita harus rajin sholat. Punten, kurang tepat, Mas. Kurang tepat tidak tepat. Coba aja, Mas Toro ya. Sholat terus di masjid. Terus-terusan, nggak usah kerja. Dapat nggak rezekinya? Tidak. Gak mungkin ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki harus kerja. Betul. Gitu ya, harus kerja. Allah itu membenci orang yang malas. Gitu ya. Seorang muslim, seorang mukmin itu bukan orang yang malas, begitu loh. Gak mungkin kita bermunajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kita mencari rezekinya, pun akan mendapatkan itu. Betul. Satu. Yang kedua, sholat itu bukan untuk mendapatkan rezeki, tapi apa? Untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kebahagiaan. Dan Mas Toro, sekarang sehari kerja berapa jam, Mas? 8 jam mungkin ya, atau 10 jam lah kalau ditambah dengan overtime gitu ya. Mas Toro 24 jam kerja, Mas. Kira-kira apakah akan langsung 2 kali lipat ininya? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena rezeki itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab." Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batas. Artinya kaya dan miskin itu
itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu hanya akan diberikan, ya, harta itu hanya akan diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini yang seringkali naon nanti saya rajin salat aya anggar miskin siga kieu mah. Begitu ya? Iya. Iya, bukan ke sana. Kalau kita mau kita harus kerja yang giat gitu ya. Iya. Nah, tetapi juga jangan menjadi tujuan. Betul. Tapi harus menganggap bahwa kerja itu adalah ibadah. Iya. Sarana apa? Sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat atau tidak rezeki itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Iya. Karena kaya bisa masuk surga, miskin juga bisa masuk surga, Mas. Betul. Ya, pintar bisa masuk surga, bodoh juga bisa masuk surga gitu loh. Bahwa 9 dari 10 sahabat yang jamin masuk surga itu adalah bukan sekedar kaya tapi konglomerat gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu pada saat wafat meninggalkan harta sampai 52.000 triliun gitu. Tetapi Abu Hurairah ya itu pada saat setelah khutbah, setelah ceramah langsung pingsan. Pas ditanya kenapa? Lapar. Tapi apakah dia minder? Iya. Ali bin Abi Thalib miskin. Iya. Imam Syafi'i miskin, Mas. Iya. Tapi bagaimana kita mendengar keutamaan mereka? Luar biasa. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kondisi luar, Mas. Tapi oleh hati. Apa yang ada di dalam diri kita. Selama kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama kita tinggalkan perbuatan dosa, kita tinggalkan perbuatan maksiat, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Khususnya di dunia apalagi insyaallah di akhirat gitu. Nah, ini kadang-kadang begitu, Mas. Naon ancana salat miskin wae anggar siga kieu. Ya mah lain Gus. Punten nya salat kewajiban, tapi jangan yang rezeki mah kerja gitu. Betul. Aduh, bukan tidur. Saya sudah menurutnya gitu ya, menurut pribadi seseorang bisa jadi saya sudah soleh sekali gitu ya, sudah sholatnya ke masjid terus, tapi masih miskin saja gitu kan. Berarti itu niatnya salah, Mas. Niatnya sholat itu supaya kaya. Jelas salah, pasti akan kecewa. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bahwa pertama sholat jelas itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengerjakan ini adalah sebuah kewajiban yang wajib kita laksanakan gitu ya. Dan kita sebagai muslim tentu tidak hanya sekedar mengikuti gitu ya, tidak hanya taklid buta gitu ya. Ketika kita sudah tahu bagaimana gerakan sholat maghrib itu tiga rakaat, kemudian kita perlu juga belajar gitu ya untuk memaknai tidak hanya gerakannya, kemudian doa-doa di dalamnya, termasuk tadi takbir ya. Ketika kita bisa memaknai takbiratul ikram dengan definisi sedemikian rupa, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa Allah itu besar dan kita kecil, maka itu hikmahnya yang akan kita dapatkan, yaitu ketenangan. Kemudian dalam ketenangan ini Allah akan memudahkan kita, atau kita menjadi mudah untuk bisa berpikir lebih jernih begitu, dan kemudian dengan demikian akan ada begitu banyak solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini ya. Jadi betul Pak Ustadz, sangat salah kalau menerjemahkan bahwa dengan sholat kemudian kita jadi kaya ya, bahwa itu ada banyak sekali penjelasan hadis dan juga Al-Quran bahwa di samping doa itu bisa juga sholat. Tentu ada kewajiban ikhtiar secara fisik gitu, dan duit katanya doa, usaha iman, takwa, tawakal itu harus komplit gitu. Tidak hanya sekedar di masjid terus 24 jam, itu keliru begitu ya. Oke Pak Ustadz, soal sholat lagi nih. Soal sholat lagi. Nah, sholat ini berat atau mudah Ustadz untuk kita kerjakan? Ya. Karena faktanya masih banyak juga nih sahabat-sahabat kita atau tetangga kita atau umat muslim yang lain yang pada saat ini belum bisa istiqomah 5 waktu, padahal Rasulullah Muhammad SAW itu sudah nego gitu ya, dari 50 waktu jadi 5 gitu. Atau ini mungkin sesuai dengan prediksi Nabi gimana? Yang tadi menasihatkan kepada Rasulullah nego gitu. Bahwa umat Rasul sekali itu tidak akan mampu gitu.
Gini Mas, saya tanya aja Mas. Mas Toro kerja setiap hari, Sabtu juga kerja ya? Berat nggak Mas? Enggak berat. Enggak berat ya, bener nih. Kerja setiap hari, dari pagi, siang ya Mas Toro ya, sore saya malam gitu ya. Jujur aja, jujur. Berat nggak? Berat ya. Kenapa dilakukan? Ya ada berharap sesuatu alasan. Kan? Ya nggak? Alasan di situ. Berharap setiap akhir atau awal bulan mendapatkan sesuatu. Betul. Boleh nggak? Ya boleh. Ya karena sudah komitmen dari sejak awal. Buat siapa? Buat anak, buat istri begitu ya. Nah, intinya kenapa orang merasakan berat sebuah aktivitas? Dia belum paham intinya. Dia belum mengerti, dia belum yakin keutamaan aktivitas yang dilakukan. Itu. Ya. Kenapa orang meninggalkan sholat? Dengan ringannya tidak merasa berdosa karena dia tidak paham bahwa di dalam sholat itu sangat luar biasa gitu. Tapi kalau seseorang itu sudah paham, Mas Toro kan paham ya. Kenapa berat? Berat nggak? Berat. Kenapa dilakukan? Ya ada berharap. Gitu. Boleh. Karena tahu akibat dampak dari yang dilakukannya itu berharap sesuatu. Nah, sholat kalau dia tidak paham boleh jadi akan dengan sangat mudah ditinggalkan. Tapi makanya kita perlu terus belajar. Ya, belajar dari rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, ya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian memang mulailah saya kira kita umat Islam ini dalam melaksanakan sholat jangan sekedar menjadi sebuah rutinitas. Ya. Nah, tetapi kita dalamilah sedikit-sedikit mulai dari takbiratul ihram, kemudian surat Al-Fatihah yang semuanya adalah doa, gitu ya, tahiyat dan seterusnya. Kalau kita dalami, gitu ya, itu sangat luar biasa. Nah, memang biasanya seseorang melakukan sesuatu yang biasanya berat kemudian menjadi ringan pada saat biasanya sudah merasa tidak berdaya ya. Yaitu misalnya kita udah punya masalah, baru, ya kan? Ya nggak? Utang STK bayar. Aku mengadu ke Allah. Kalau lagi uangnya banyak, lupa itu. Akhirnya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah enggak juga daripada kadukun. Ya enggak? Seperti itu. Nah, tapi sebagiannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik itu dalam keadaan susah maupun berat lakukan itu ya, karena itu akan senantiasa menyelesaikan seluruh solusi masalah yang dihadapinya. Yang perlu dipahami ya, bahwa selesainya sebuah masalah itu atau belum tentu ya, tidak harus masalah itu selesai sebetulnya gitu. Tapi masalah sebesar apapun kita bisa menyikapinya dengan tenang, itu adalah juga merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, masalah dengan tetangga dan sebagainya, tapi menganggap ya sudah kita sikapi seperti biasa saja, itu juga adalah merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyarankan mari kita sama-sama terus mempelajari sholat, salah satunya di samping ibadah yang lain. Kita jangan hanya melakukan ada yang menyebut ulama itu jangan hanya syariat katanya, jangan hanya gerakan saja, tapi kita harus terus mengasah diri kita melakukan aktivitas itu, termasuk sholat di dalamnya, mempelajari secara hakikat. Kenapa kita melakukan sholat? Kita cari keutamaan-keutamaannya. Kalau kita sudah mendapatkan keutamaan sholat, yakin jangankan jangankan meninggalkan gitu ya, sampai 5 waktu gitu ya. Sekalipun bahkan Umar itu kan sampai kenapa? Dia ketinggalan sholat asar dan bukan ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan takbiratul ihram, langsung menginfakkan hartanya karena dia terlalu menikmati gitu ya, mengolah kebunnya itu gitu. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatannya. Tentu saja kalau Rasulullah lebih dari itu kan, malam-malam sampai bengkak-bengkak. Pada saat ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kau sudah dimaksum, itu kan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kemudian ya sudah zaman masuk surga, kenapa masih berat-beratan gitu sampai sholat malam kakinya bengkak? Jawabannya apa? Wahai Aisyah, wahai istriku, tidakkah engkau senang kalau aku ini termasuk ke dalam hamba yang bersyukur? Jadi disebutkan, hanya ingin disebutkan sebagai hamba yang bersyukur, kemudian lakukan terus seperti itu. Jadi apapun kita harus berusaha semaksimal mungkin memahami lebih detail, lebih dalam, dimulai dari bacaan-bacaan sholat itu kita hayati gitu, sampai kemudian kita menikmatinya.
Dan di awal meskipun tengah arti paksakan, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan. Insya Allah itu mungkin. Baik Pak Ustadz. Jamaah Masjid Asyik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kita berdiskusi, ngobrol berkah Islam, berbicara tentang Isra Mi'raj, dan kemudian kita mengambil intinya yaitu tentang syariat atau perintah ibadah sholat 5 waktu. Ya. Dan ini tidak akan mungkin beres begitu ya, dibahas dalam 1 jam gitu, karena akan ada banyak sekali bahasan terkait dengan sholat 5 waktu ya. Misalnya diantaranya memaknai tentang arti sholat itu sendiri, kemudian bagaimana kita belajar sholat khusyuk dan sebagainya, ada banyak sekali. Maka kami menganjurkan jamaah sekalian tidak hanya berhenti untuk menonton pembahasan sholat tentang sholat gitu ya, tetapi jamaah juga terus belajar menggunakan media yang lain. Betul. Apakah itu buku ya, kemudian kan ada pelatihan ya, pelatihan cara khusus sholat ya, dan sebagainya. Bagus tuh ya Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara ini. Ya, tidak terasa sekali kita sudah hampir 1 jam di acara ngobrol perkara Islam. Dan kami mengingatkan juga kepada jamaah sekalian untuk terus mengikuti acara ngobrol perkara Islam, apakah itu secara live di Facebook official Masjid As-Siddiq official, dan Anda juga bisa menonton ulang di YouTube Masjid As-Siddiq ya, dan juga Anda juga bisa follow di Instagram kami untuk mendapatkan materi-materi kajian yang lainnya. Dan kemudian bagi jamaah sekalian atau siapapun yang menonton acara ini, bagi yang ingin berdonasi atau berinfak sedekah untuk kemakmuran Masjid As-Siddiq dan ingin berbagi melalui transfer begitu, dipersilakan Anda bisa mentransfer ke Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid As-Siddiq di nomor rekening 2018010553. Sekali lagi, Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid As-Siddiq di nomor 2018010553. Terima kasih Anda sudah menyimak. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir di acara ngobrol perkara Islam, dan ikuti acara ngobrol perkara Islam di edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.